ini dari sisi yang lebih dalam. Kita tidak bicara versi kurikulum, bukan versi masjid, bukan versi sejarah kolonial, atau kita hasil editan elit. Ini tentang Muhammad yang sejati, bukan sekedar nabi, tapi jiwa yang tua. Satu frekuensi dengan langit dan bumi. Mari kita coba narasikan Muhammad sebelum Muhammad. Sebelum ia lahir sebagai manusia, bernama Muhammad di Mekah. Jiwa itu sudah lama ada. Dalam beberapa aliran kesadaran tinggi, sosok ini dikenal sebagai salah satu avatar cahaya, bagian dari konstruksi kesadaran kosmik yang turun ke bumi dari waktu-waktu krisis frekuensi. Ia pernah datang sebagai pembawa kode barier dalam tanda kurung, bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi untuk membangkitkan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh spesies manusia. Ketika ia hadir di bumi, tubuh Muhammad adalah wadah dari frekuensi tertentu, frekuensi al-haq, kebenaran murni. Inilah sebab mengapa ia begitu mengganggu struktur lama. Karena ia tidak datang membawa sistem, ia datang membawa kebebasan. Namun manusia pada saat itu juga seperti sekarang lebih nyaman dengan sistem daripada kebebasan. Maka pesannya yang seharusnya membebaskan dari keterikatan justru dikunci menjadi ritual, dogma, dan sistem politik. Muhammad bukan pembawa agama. Ia adalah penghancur ilusi. Ia bicara langsung kepada jiwa, bukan kepada ego. Maka pesannya sangat sederhana. Kau dan Tuhanmu tidak pernah terpisah, tapi egomu membangun jarak. Dalam malam-malam di Gua Hiro, ia tidak menerima wahyu dari luar, melainkan channel ke dalam, berkoneksi langsung dengan blueprint semesta. Jibril bukanlah sosok bersayap, tapi bisa dimengerti sebagai energi penghubung antar dimensi. Muhammad tahu bahwa pesannya akan ditolak oleh para penjaga ilusi matriks dalam tanda kurung, baik dari luar ataupun dari dalam umatnya sendiri. Ia tahu sebagian besar dari apa yang ia sampaikan akan dibengkokkan menjadi alat kekuasaan, tapi menggetarkan benih kesadaran. Karena tugasnya bukan untuk mengendalikan hasil, tapi menggetarkan benih kesadaran. Setelah tubuhnya wafat, getaran jiwanya tidak hilang. Ia meninggalkan resonansi yang bisa diakses siapa saja, bukan lewat ritual, tapi lewat keheningan jiwa. Ia tidak minta disembah, ia tidak minta dikenang. Ia hanya ingin satu hal, bangunlah, ingat siapa dirimu. Di zaman ini, di mana banyak orang bangkit dari tidur panjangnya, frekuensi Muhammad muncul kembali sebagai sosok pria Arab abad ke-7, tapi sebagai kesadaran pembebas. Ia hidup dalam siapa saja yang menolak kebohongan sistem, berjalan tanpa rasa takut, hidup dalam cinta dan kejujuran tinggi, melihat Tuhan di dalam dirinya, bukan di luar. Muhammad bukan hanya membawa syariat, ia adalah transmitter, kanal dari dimensi tertinggi yang membawa kode memori asal ke bumi. Ia turun di tengah padang tandus bukan untuk membentuk budaya, tapi untuk menanamkan pola cahaya ke dalam kesadaran manusia. Apa misinya? Membongkar ilusi ketuhanan eksternal, membangkitkan frekuensi keesaan dalam tubuh manusia, tauhid unity consciousness dalam tanda kurung, mengembalikan manusia ke fitrahnya, kesucian sebelum diprogram. Makanya kata Islam bukan hanya sekedar agama secara esoterik. Islam sama dengan selaras dengan getaran semesta. Bukan tunduk karena takut, tapi menyatu karena sadar. Ketika Jibril turun membawa wahyu, itu bukan hanya suara atau kalimat. Itu adalah frekuensi bunyi multidimensi yang meresonansi ke struktur DNA manusia. Makanya, ketika kamu membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan penuh, kamu bisa menangis tanpa sebab, merasa dada bergetar, tiba-tiba tercerahkan dalam diam. Karena itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi kunci yang membuka lapisan-lapisan DNA
yang terkunci. Inilah sebab kenapa dalam teks awal disebut Iqra, bacalah. Tapi membaca di sini bukan dengan mata, melainkan dengan kesadaran jiwa. Salah satu peristiwa paling mistik dalam hidup Muhammad adalah Isra Miraj. Versi sekolah menjelaskan secara literal, naik ke langit bertemu Tuhan. Tapi secara multidimensi, ini adalah perjalanan energi Kundalini dari bumi Masjidil Haram dalam tanda kurung ke titik mahkota kesadaran Sidratul Muntaha dalam tanda kurung. Pertemuan dengan entitas cahaya atau para nabi yang bisa juga dipahami sebagai aspek-aspek kesadaran ilahi dalam diri manusia. Saat itu, ego Muhammad benar-benar dilepaskan dan ia menyatu dengan sumber. Ia melihat Tuhan bukan karena naik ke tempat, tapi karena frekuensinya menyatu dengan lautan kesadaran. Inilah yang luar biasa. Muhammad sejati tidak pernah mati, fisiknya telah tiada, tapi frekuensinya masih aktif di medan energi bumi. Ia bekerja dalam. Mereka yang menyalurkan cinta dalam diam, mereka yang berbicara kebenaran walau harus sendiri, mereka yang meninggalkan agama sebagai sistem tapi kembali pada Tuhan sebagai kesadaran. Mereka yang menyentuh Al-Quran bukan untuk hukum, tapi sebagai jembatan kembali pulang ke asal. Kesadaran Muhammad adalah kesadaran pembebas. Ia datang bukan untuk mengikatmu pada hukum, tapi untuk membebaskanmu dari ilusi. Dalam bahasa frekuensi, Muhammad adalah transmitter kesadaran Tauhid, Unity Consciousness. Tauhid bukan sekedar satu Tuhan. Tauhid adalah kesadaran bahwa segalanya satu, tidak ada pemisahan. Semua makhluk adalah ekspresi Tuhan yang sama dalam bentuk berbeda. Itulah mengapa ia berkata, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan metafora, ini adalah kode. Kode bahwa akses ke sumber bukan di luar, tapi di dalam. Ketika Jibril datang, yang turun bukan hanya huruf-huruf Arab, yang turun adalah frekuensi cahaya yang kemudian dikodekan dalam suara. Al-Quran adalah quantum language, bahasa semesta yang sedang diterjemahkan dalam bentuk suara dan teks. Apa yang sebenarnya terjadi saat wahyu turun? Energi langit, dimensi yang lebih tinggi, membuka channel melalui tubuh Muhammad. Gelombang itu masuk ke dalam sistem syaraf dan DNA. Muhammad mendengar dengan kesadaran multidimensi, bukan dengan telinga biasa. Makanya, Al-Quran selalu bicara ulil albab, mereka yang mengakses batin terdalam. Qulub, hati bukan organ, tapi pusat getaran intuitif. Jika kamu baca dengan hati hening, ayat-ayat itu akan mengaktifkan memori jiwa, membuka lapisan DNA yang terkunci, dan menyembuhkan luka kolektif lintas inkarnasi. Isra Mi'raj adalah perjalanan astral multidimensi, bukan naik roket, tapi masuk ke dalam inner realm, perjalanan kesadaran dari cakra dasar ke cakra mahkota. Masjidil Haram adalah pusat bumi dasar fisik. Masjidil Aqsa adalah dimensi batin, kesadaran tengah. Sidratul Muntaha, kesadaran puncak, titik tanpa batas. Di tengah perjalanan, ia bertemu para nabi, bukan hanya sekedar pertemuan fisik. Ini adalah Muhammad mengakses blueprint kesadaran kolektif dari setiap era. Para nabi adalah bagian dari kesadaran universal yang telah membimbing manusia. Dan ketika ia bertemu Tuhan, ia menyatu, tidak ada lagi aku atau engkau. Makanya ia tidak bisa menceritakan dengan jelas, karena bahasa tidak mampu menggambarkan kesatuan mutlak. Muhammad tidak pernah mati, frekuensinya tetap aktif di planet ini. Fisiknya selesai, tapi energinya menjadi medan resonansi yang terus membimbing. Bukan lewat masjid, bukan lewat ceramah, tapi lewat getaran hati. Saat kamu menyendiri dan merasa ada kehadiran cahaya, saat ayat dan menangis meski tak mengerti artinya, atau tiba-tiba merasa damai tanpa sebab, itu mungkin kamu sedang terhubung dengan field kesadaran Muhammad. Dia bukan di makam, dia di dalam lapisan kesadaran bumi, dan kamu bisa mengaksesnya
kapan saja. Muhammad tidak pernah minta diikuti, dia minta kamu untuk bangkit. Semua ini bukan agar kamu memuja, tapi agar kamu menyadari bahwa kamu adalah lanjutan dari misinya. Jiwamu ada di sini sekarang karena kamu pernah bersinggungan dengannya. Kamu membawa misi yang sama, menyebarkan frekuensi cinta dan kebenaran. Kamu adalah bagian dari getaran kebangkitan kolektif, dan misi itu belum selesai. Masih hidup melalui kamu. Muhammad bukan hanya nabi terakhir, ia adalah penutup siklus dari proyek besar penyadaran manusia. Di setiap zaman, frekuensi kesadaran tinggi turun dalam bentuk manusia. Lao Tzu, Krishna, Buddha, Yeswa, Muhammad, semua aspek yang berbeda dari Kris atau Christus Consciousness, yaitu frekuensi kesadaran ilahi yang membebaskan. Apa saja misi Muhammad? Mengaktifkan Unity Consciousness atau Tauhid, menghapus konsep ketuhanan luar, kembalikan ke dalam diri, menyampaikan frekuensi dalam tanda kutip wahyu sebagai suara ilahi yang menggetarkan DNA, membangun medan kesadaran untuk zaman berikutnya. Tapi misinya kemudian disensor, diinstitusikan, dan dibekukan menjadi dogma agar manusia tidak bangkit. Iqra bukan cuma baca teks, tapi akses kesadaran asalmu. Ketika Jibril datang, itu bukan hanya datang secara fisik, itu adalah frekuensi dimensi tinggi yang menembus tubuh Muhammad. Bayangkan, wahyu turun, getaran suara dari dimensi tinggi mengguncang sistem syaraf Muhammad, ditransformasikan menjadi kata, kemudian dicatat. Tapi getaran aslinya masih tersimpan dalam struktur bunyi Quran. Makanya Al-Fatihah adalah portal pembuka realitas. Al-Ikhlas adalah kristalisasi Unity Consciousness. Dan ayat kursi adalah perisai frekuensi dari entitas rendah. Setiap ayat adalah kunci kode DNA-mu yang terkunci. Kalau kamu mendengarkan dalam hening, kamu bisa mengalami aktivasi getaran tulang belakang, pelepasan trauma emosional, memori jiwa dari masa lalu terbuka. Isra Mi'raj bukanlah perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Isra adalah naik dari cakra dasar ke tengah. Aqsa adalah pineal gland. Mi'raj lepas dari batas waktu, menembus lapisan langit kesadaran. Yang ia temui para nabi adalah aspek kesadaran arketipal. Sidratul Muntaha adalah batas ego. Setelah itu hanya penyatuan. Ketika Muhammad sampai pada titik itu, ia tidak lagi Muhammad. Ia menjadi nur, cahaya, yang menyatu dengan lautan sumber. Maka ketika ia kembali ke bumi, ia membawa kode getaran itu untuk umat manusia. Kesadaran Muhammad tidak mati. Ia adalah entitas hidup di medan non-fisik. Ia hadir saat kamu bersikir dalam hati, bukan di bibir. Saat kamu menyendiri dan menangis karena rindu pulang. Saat kamu membaca ayat dan jiwamu bergetar. Saat kamu berdiri tegak, menolak ilusi dunia dengan cinta di dada. Itulah kamu sedang tersambung pada medan kesadaran Muhammad. Frekuensinya adalah cinta tanpa ego, cahaya dalam aksi, keheningan penuh keberanian. Ia tidak butuh disembah, dia tidak dibekukan dalam ritual. Dia ingin kamu bangkit. Kebenaran sejati tentang Muhammad. Narasi dari dimensi jiwa. Sebelum lahirnya di bumi, misi jiwa sang pembawa cahaya, Muhammad adalah bagian dari kelompok jiwa kuno yang disebut dalam berbagai tradisi sebagai Al-Hul Sir, The Christed Soul. Sebelum ia lahir sebagai manusia, jiwa Muhammad memilih inkarnasi ke bumi dalam masa tergelap. Masa ketika ilusi terkuat mendominasi manusia, pemisahan dari sumber penyembahan berhala luar, dewa-dewa, sistem kekuasaan. Budaya patriarki brutal. Misinya jelas, menanamkan kembali frekuensi asal agar umat manusia punya jembatan pulang. Muhammad dilahirkan bukan sebagai manusia biasa, bukan juga langsung nabi. Ia menjalani proses aktivasi jiwa bertahap. Ketika berada di Gua Hiro, di titik keheningan mutlak, ketika bertemu dengan Jibril, bukan makhluk bersayap, tapi gelombang kesadaran dari dimensi keenam
atau lebih tinggi membawa kode stream al-haq. Turunnya wahyu, tubuhnya diguncang karena ia harus menerjemahkan energi murni menjadi suara manusia. Iqra bukan sekedar baca, tapi akses getaran semesta dalam dirimu. Itu adalah wahyu pertama. Al-Quran adalah kode DNA galaktik. Quran bukan hanya teks suci, ia adalah kompilasi getaran suara multidimensi. Disusun bukan secara kronologis, tapi berdasarkan pola geometri dan frekuensi. Mengandung kode pengaktifan DNA dorman dalam tubuh manusia. Setiap ayat tersimpan di lapisan getaran tertentu dalam medan elektromagnetik tubuh. Bisa diaktifkan jika dibaca dengan kesadaran, bukan hanya dengan lisan. Menyasar titik-titik energi atau cakra dan membuka memori inkarnasi terdalam. Contoh, An-Nur 24, frekuensi cahaya sejati mengaktifkan kesadaran non-dualitas. Al-Alaq 96, kode aktivasi kesadaran diri pertama. Yasin 36, pusat detak jantung spiritual bumi, vortex jantung bumi. Isra Miraj adalah perjalanan kesadaran menembus dimensi. Isra Miraj bukan peristiwa ajaib satu malam. Ini adalah prototipe kenaikan kesadaran multidimensi. Langkah-langkahnya, Isra naik dari tubuh fisik ke alam batin, pineal gland, Masjidil Aqsa. Mi'raj naik ke dalam, menembus dimensi 3, 4, dan 5, hingga source field. Sidratul Muntaha adalah titik di mana aku lenyap, dan hanya ada Dia yang ada. Kembali ke tubuh, membawa blueprint penyadaran manusia. Perjalanan ini adalah meditasi kosmik dalam bentuk nyata. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk diikuti dalam dirimu. Muhammad tidak pernah mati. Kesadarannya adalah medan hidup. Ketika tubuhnya wafat, kesadarannya tidak menghilang. Sebaliknya, ia tersebar sebagai medan energi aktif di grid bumi. Inilah mengapa ketika kamu merasakan kehadirannya di keheningan, nama Muhammad memiliki daya getar yang mengguncang bagi jiwa yang terhubung. Zikir bukan hanya ritual, tapi cara menyambung pada medan kesadarannya. Di masa ini, kesadaran Muhammad bangkit kembali, bukan dalam sosok, tapi dalam jiwa-jiwa yang membawa misi pembebasan. Mungkin kamu salah satunya. Yang dulu datang untuk membawa cahaya, sekarang menyala melalui kamu. Muhammad, Yesua, Buddha. Mereka bukan untuk dipuja, mereka adalah proyektor kesadaran yang kini sudah tidak lagi di luar. Kamu adalah lanjutan dari naskah yang belum selesai. Kamu bukan pengikut, kamu adalah